Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat resmi menghentikan penyelidikan kasus dugaan penodaan agama yang menyeret Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman. Jenderal Dudung menyatakan anggap dugaan ada tindak pidana ini adalah Tuhan bukan orang Arab. Ciri pemimpin itu berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Penghentian penyelidikan dilakukan karena kasus tersebut dinilai tidak memenuhi unsur perbuatan tindak pidana sehingga tidak dapat melanjutkan ke tahap penyidikan. Kita membentuk suatu kelompok yang didasarkan inisiasi para habaib, para ulama, para kiai dan advokat yang konsentrasi kepada perjuangan penegakan hukum yang nampak, tanda kutip, banyak pelencengan. Mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko, tetapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani termasuk menghadapi risiko. Berdasarkan keterangan ahli hukum pidana, disimpulkan bahwa pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman ini tidak memenuhi unsur subjektif dan objektif. Kita bawa ini bukti video dari YouTube, wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Nah, kita bawa juga transkripnya. Tim penyelidik dari Puspomat telah memulai penyelidikan pada tanggal 9 hingga 22 Februari 2022 dengan mengundang pelapor, saksi, dan meminta keterangan ahli hukum pidana, ahli ITE, dan juga 2 orang ahli bahasa. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman memberikan penjelasan tentang kalimatnya soal Tuhan kita bukan orang Arab. Jenderal Dudung mengungkapkan bahwa dirinya berdoa kepada Tuhan menggunakan bahasa Indonesia. Kasat mengatakan Tuhan itu mengerti bahasa apapun yang diucapkan umatnya. Apa Allah itu mengerti bahasa saya? Bahasa Indonesia? Paham bahasa India ini kamu itu. Bahasa mana pun sedunia ini bahasa Tuhan tahu. Makanya saya doa, kita hanya doa kebaikan. Menegakkan hukum dengan melaporkan satu dugaan tindak pidana, dan apalagi tadi tindak pidananya sudah diketahui secara khalayak. Karena tidak ada proses dari aparat penegak hukum, baik aparat hukum yang berwenang terhadap sipil maupun terhadap militer, maka tadi sudah disampaikan kita melakukan pengaduan pelaporan terhadap adanya peristiwa dugaan tindak pidana tadi ke institusi kepolisian dan juga di institusi TNI. Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan hukum KUHP APA diperiksa Pusat Polisi Militer Angkatan Darat Puspom AD. Mereka dimintai keterangan terkait pelaporan dugaan penodaan agama Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Koordinator Koalisi Ulama, Habaib, dan pengacara anti penodaan agama Damia Hari Lubis membawa sejumlah bukti terkait laporannya terhadap KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Bukti-bukti yang dibawa Damai diantaranya video wawancara Dudung Abdurrahman di salah satu kanal YouTube. Pelapor merasa tersinggung dengan pernyataan jika Tuhan disamakan dengan makhluk. Bawa ini bukti video dari YouTube, wawancara beliau dengan Deddy Corbuzier di podcastnya Deddy Corbuzier. Di menit sekian kami siapkan. Terus kami buat lagi potongan khusus objek perkara. Kita bawa juga transkripnya. Sebelumnya, Dudung mempersilahkan orang-orang yang tidak setuju dengan pernyataannya yang menyebut Tuhan bukan orang Arab. Saya sampaikan dari Puspomat, silakan, dilaporkannya kan tertulis. Saya bilang kemarin silakan datang, cek siapa itu koalisi itu. Pemirsa, Maijen Dudung merupakan perwira TNI lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1988 dari Kecabangan Infanteri. Setelah lulus, Dudung mengawali karir sebagai Dandim 0406 Musirawas di Sumatera Selatan. Dan Letjen Dudung Abdurrahman dikenal sebagai prajurit yang tegas dalam menjalani prinsip keprajuritan. Saat memimpin Kodam Jaya, sepak terjangnya sempat menjadi sorotan publik, khususnya ketika ia dengan tegas memerintahkan jajarannya membersihkan ratusan baliho bergambar Rizik Syihab yang berada di jalan-jalan ibu kota. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menyampaikan bahwa dalam waktu dekat TNI AD akan merekrut calon prajurit dari alumni santri dan lintas agama untuk menjadi prajurit TNI AD. Saya akan
merekrut prajurit-prajurit baik Tamtama, Bintara, dan Perwira. Ini khusus dari para santri, ya, dari pesantren-pesantren termasuk dari lintas agama. Ya, khususnya kalau yang dari Muslim ada khusus lagi itu yang hafiz Al-Quran itu. Karena saya yakin kalau dari pesantren, dari lintas agama yang sudah dididik, sudah pasti terjagalah masalah akhlaknya itu. Karena salah satunya misi saya adalah berpedoman kepada 8 wajib TNI, bagaimana kita harus bersikap ramah tamah terhadap rakyat, bersikap sopan santun terhadap rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum, menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya, tidak sekali-sekali merugikan rakyat, tidak sekali-sekali menakuti dan menyakiti hati rakyat. TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah masyarakat, sekecil apapun permasalahan dan kesulitan rakyat, TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat dan menjadi solusi, ya, menjadi bagian dari kesulitan-kesulitan itu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan. Itu penekanan saya kepada seluruh pasukan, dan saya sampaikan tetap semangat, jaga kesehatan, ya, karena tugas ini adalah tugas mulia. Ini mengingatkan saya berapa puluh tahun yang lalu, tahun 72 saya nyantri juga di Cirebon, di Buntet. Jadi kalau nyantri ya sama seperti ini kita. Ya, karena uang tidak pernah akan turun dari langit, tetapi uang hanya disalurkan kepada orang-orang yang memang bermurah. Saya belum pernah melihat orang yang bahagia itu bermurah hati, ya. Tetapi, ya, orang yang bahagia belum tentu bermurah hati. Tetapi saya belum pernah melihat orang yang bermurah hati itu tidak bahagia. Pasti dia bahagia. Maka bermurah hatilah apapun, dengan senyuman, dengan tegur sapa. Syukur-syukur kita punya rezeki. Itu juga nantinya pasti akan kembali. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Saya tidak akan menjadi setan bisu. Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Man saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Banyak saya tahu yang tidak mungkin saya bongkar. Bagaimana beliau membela Islam ketika dikusu, ketika dibantai, Pak Dudung yang dulu. Tahu Anda? Tidak ada yang tahu. Orang-orang ini tidak ada yang tahu. Kepada umat Islam yang tidak mendukung urusan penegakan bagi pelanggar penista agama, terutama apa yang diduga dilakukan oleh saudara Dudung Abdurrahman, lebih baik diam. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Apa yang kita lakukan, baik hati, pikiran, ucapan, dan tindakan, harus seperti Rasulullah. Rasulullah jujur, Rasulullah tidak pernah berbohong, Rasulullah tidak membenci orang. Rasulullah saat siar agama pun dilempari, dibenci, tetapi Rasulullah sabar. Tapi Rasulullah juga tidak pernah membalas. Tapi Rasulullah juga tidak pernah mencaci maki. Itu yang harus kita tiru. Tegakkan persatuan dan kesatuan, jaga kedaulatan, karena kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah milik kita bersama. Pegang teguh kebinekaan, pegang teguh keberagaman, karena ini merupakan hak dan kewajiban bagi kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang petinggi, yaitu Jenderal Dudung Abdurrahman. Nggak bisa begitu. Ini memprovokasi masyarakat, ini nggak benar. Kalau tidak cakap memimpin negara ini, serahkan saja pada ahlinya. Anda mundur, banyak putra terbaik bangsa ini yang siap menggantikan posisi Anda. Takbir. Terima kasih ya hujatan-hujatan pada saya. Kami nanti memohon lah ya kepada para ulama-ulama untuk juga ikut bersuara, memberikan fatwa mereka agar mereka tidak menjadi setan-setan bisu. Nah, saya akan bongkar. Saya tidak akan menjadi setan bisu.
Dan sebetulnya ini untuk konsumsi publik, konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Kan saya bongkar karena saya khawatir banyaknya cercaan. Apa ada di antara kita yang sudah mengislamkan 100 orang di sini? Saya mau tanya. Termasuk saya pun belum. Beliau di sela-sela kunjungannya ada orang-orang Timor yang sudah memerdekakan diri. Papua Nugini merdeka sudah. Beliau pernah di tugas di Timor Timur. Datang perwakilan 5 orang. Anda siapa, Pak? Saya anak-anaknya Pak Dudung. Loh kok bisa? Iya, kami ini satu kampung 150 orang diislamkan sama beliau.